Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 10 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Oktolina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita pada hari ini, tanggal 10 Februari tahun 2026 berjudul Raja Kemuliaan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 7 dan 8 firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Kristus datang ke dunia sebagai Allah dalam rupa manusia. Ia naik ke surga sebagai Raja orang-orang kudus. Kenaikannya layak bagi kemuliaan dan keagungannya. Ia naik sebagai pahlawan yang perkasa dalam pertempuran, sebagai penakluk yang menawan tawanan. Ia diiringi oleh bala tentara surga di tengah sorak-sorai dan nyanyian pujian surgawi. Para murid bukan hanya melihat Tuhan naik ke surga, tetapi mereka juga menerima kesaksian dari malaikat bahwa Ia telah pergi untuk menduduki tahta Bapa di surga. Kilauan terang dari rombongan surgawi dan terbukanya gerbang kemuliaan Allah untuk menyambutnya tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Seandainya jalan Kristus menuju surga dinyatakan kepada para murid dalam segala kemuliaannya yang tidak terlukiskan, mereka tidak akan sanggup menanggung pemandangan itu. Panca indera mereka tidak boleh terpesona oleh kemuliaan surga sampai melupakan karakter Kristus di dunia yang harus mereka teladani dalam kehidupan mereka. Mereka harus senantiasa mengingat keindahan dan keagungan hidupnya, keselarasan sempurna dari semua sifatnya, dan persatuan yang misterius antara keilahian dan kemanusiaan dalam dirinya. Kenaikannya yang tampak dari dunia ini selaras dengan kelemah lembutan dan ketenangan hidupnya. Betapa besar sumber sukacita bagi para murid mengetahui bahwa mereka memiliki sahabat di surga yang menjadi pembela mereka. Melalui kenaikan Kristus yang nyata, pandangan mereka tentang surga berubah sepenuhnya. Kini mereka memandangnya sebagai rumah masa depan mereka, tempat kediaman yang sedang disiapkan oleh penebus yang penuh kasih. Doa kini memiliki makna baru, karena menjadi persekutuan dengan Juru Selamat mereka. Mereka memiliki Injil untuk diberitakan, Kristus dalam rupa manusia, pria yang penuh penderitaan, Kristus yang direndahkan, ditangkap oleh tangan-tangan jahat, dan disalibkan. Kristus yang bangkit dan naik ke surga,
kehadirat Allah untuk menjadi pembela manusia. Kristus yang akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan besar di awan-awan surga. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Optolina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini menggambarkan kenaikan Yesus kembali ke sorga setelah 40 hari bersama murid-muridnya sesudah kebangkitannya. Roh Nubuat di dalam Spiritual Gifts volume 1 halaman 77 paragraf 1 berkata, seluruh sorga menantikan saat kemenangan ketika Yesus akan naik kepada Bapanya. Para malaikat datang untuk menyambut Raja Kemuliaan dan mengiringinya dengan kemenangan menuju sorga. Setelah Yesus memberkati murid-muridnya, ia berpisah dari mereka dan diangkat ke atas. Ketika ia memimpin jalan ke sorga, sejumlah besar tawanan yang telah dibangkitkan pada kebangkitannya mengikutinya. Sejumlah besar bala tentara sorga turut serta, sementara di sorga tak terhitung banyaknya malaikat menantikan kedatangannya. Ketika Yesus beserta para malaikat dan juga rombongan orang-orang yang sudah diselamatkan naik menuju kota kudus, mereka berseru sebagaimana ayat inti di dalam Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Dengan sukacita, para malaikat di dalam kota yang menantikan kedatangannya berseru di dalam ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Para malaikat pengiring dengan penuh kemenangan menjawab, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Selanjutnya, apa yang terjadi saat Yesus memasuki gerbang sorga? Mazmur 24 ayat 9 berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Sekali lagi, bala tentara sorga berseru, sebagaimana dalam Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Sekali lagi kita lihat dan kita baca bahwa bala tentara sorga, para malaikat berseru sebagaimana di dalam Mazmur 24 ayat 10 ini. Malaikat berseru, Raja Kemuliaan adalah Tuhan dalam huruf besar. Kita ketahui bahwa Tuhan adalah nama Jehovah, yaitu Allah Bapa. Sedangkan yang mereka sambut adalah Yesus Kristus. Mengapa demikian? Mari kita segarkan kembali dan baca di dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Dalam ayat ini, Yehova yang berbicara kepada Musa. Dan Yehova berkata bahwa dia mengutus seorang malaikat di depan rombongan bangsa Israel untuk memimpin dan melindungi umat-umatnya sampai tiba di negeri perjanjian. Tuhan dalam huruf besar yang adalah Yehova berkata bahwa namanya Yehova ada di dalam sang malaikat tersebut. Apakah maknanya nama di dalam sang malaikat? Dalam Alkitab, nama sama dengan kuasa dan karakter. Jadi, sang malaikat tersebut tidak ganti nama, tetapi dia menerima kuasa dan karakter dari Jehovah. Siapakah sang malaikat tersebut? Dialah anak Allah yang menyertai mereka dan disebut Immanuel. Jadi,
hanya Allah Bapa yang bernama Yehova dan dikaruniakan namanya di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sang anak menerima nama berdasarkan warisan dari Bapanya. Oleh sebab itu, ketika para malaikat pengiring menjawab, "Dialah Raja Kemuliaan," itu berarti Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 16 Agustus tahun 1899, paragraf 6 berkata, sekali lagi terdengar jawaban, siapakah Raja Kemuliaan itu? Sebab para malaikat tidak pernah jemu-jemu mendengarkan namanya ditinggikan. Dengan nada musik sorgawi, para malaikat pengiring menjawab, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan, Immanuel, Allah beserta kita, telah naik dengan sorak-sorai, Tuhan dengan bunyi sangkakala. Apa yang terjadi kemudian? Roh Nubuat di dalam Spiritual Gifts, volume 1, halaman 77, paragraf 1 berkata, kemudian semua penghuni sorga mengelilingi anak Allah, komandan agung mereka, dan dengan pemujaan yang paling dalam membungkuk, melemparkan mahkota mereka yang berkilauan di kakinya. Dan kemudian mereka memetik kecapi emas mereka, dan dalam alunan yang manis dan merdu, memenuhi seluruh sorga dengan musik dan nyanyian mereka yang kaya kepada anak domba yang tersembelih, namun hidup kembali dalam keagungan dan kemuliaan. Semua penghuni sorga mengelilingi anak Allah. Mereka memuja Yesus Kristus, anak Allah, dengan membungkuk, melemparkan mahkota mereka di kakinya, dan memetik kecapi emasnya, dan menyanyi dalam alunan yang manis dan merdu. Kemudian Yesus mendekati Bapanya dan berkata, sebagaimana di dalam Selected Messages, volume 1, halaman 306, paragraf 7. Ia mendekati Bapa, yang padanya terdapat kegembiraan di sorga, karena seorang berdosa yang bertobat, yang bergembira atas seorang dengan nyanyian tegerangan. Biarlah imajinasi membayangkan adegan ini. Kristus berkata, Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, oh Allahku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu terpuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yohanes 17 ayat 24. Dan suara Allah terdengar, keadilan terpuaskan, setan dikalahkan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 10. Lengan Bapa merangkul anak dan suaranya terdengar berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ibrani 1 ayat 6. Yesus beserta rombongan orang yang telah bangkit bersamanya menyampaikan kepada Bapanya bahwa misinya sudah selesai sesuai dengan kehendak Bapanya. Di kayu salib, Yesus mengatakan, sudah selesai. Demikian juga saat berada di sorga. Yesus juga mengatakan, Allahku. Tidak ada dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah mengatakan kepada Yesus, Allahku. Melainkan, Yesuslah yang mengakui bahwa Bapanya adalah Allahnya. Jadi, hanya ada dua oknum di sorga, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tidak ada oknum ketiga dan tidak ada sambutan dari oknum ketiga tersebut yang disebutkan sebagai Allah Roh. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus disambut oleh Allah Bapa dan Allah Roh di sorga, itu adalah ajaran yang menyesatkan sebab tidak sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat. Demikian juga apabila ada yang mengatakan bahwa umat-umat yang ditebus disambut di sorga oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah ajaran yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Kemudian, Bapa memeluk anaknya, lengan Bapa merangkul anaknya,
dan suaranya terdengar berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Sambutan para malaikat di sorga sangat kontras dengan sambutan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 16 Agustus tahun 1899, paragraf 7 berkata, betapa kontrasnya sambutan terhadap Kristus ketika ia kembali ke sorga dibandingkan dengan sambutan yang ia terima di bumi. Di sorga semuanya adalah kesetiaan. Tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan yang menghadang di setiap langkahnya. Tidak ada imam yang bermuka masam, yang berusaha mencari kata-katanya untuk disalahartikan, agar dapat kesempatan menganiaya, menghina, dan mencemooh Dia. Pintu-pintu sorga tidak perlu dibuka dengan permohonan, sebab seluruh sorga merasa terhormat oleh kehadirannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah Bapa meninggikan Kristus dengan kemuliaan dan kehormatan tertinggi setelah pengorbanannya diterima sepenuhnya sebagai pendamaian yang sempurna. Dan segala kasih karunia yang dicurahkan kepada anak juga diberikan kepada umat yang bersatu dengan Kristus. Mereka yang menerima Dia diterima di dalam yang dikasihi Allah sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Ditutupi oleh kebenaran Kristus serta diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanannya. Kristus menjadi pengantara antara Allah dan orang-orang percaya, sehingga mereka dimeteraikan, diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris bersama Kristus, dan turut mengambil bagian dalam kemenangan serta kemuliaannya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami memahami bahwa hanya Bapa dan Yesuslah yang bertahta di sorga dan tidak ada oknum ketiga atau oknum lain. Hanya Allah Bapa yang kami sembah, kami puji dan tinggikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa telah mengaruniakan gelar Raja hanya kepada anak-Mu yang tunggal dan mengurapinya serta menyatakan kedudukan setara dengan Allah Bapa. Terpujilah Bapa dan Yesus Kristus anak Allah. Oleh sebab itu, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami mengabarkan kepada dunia bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan melalui Yesus Kristus kami dapat menghampiri-Mu. Biarlah kami setia kepada-Mu, hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan kami siap menyambut kedatangannya yang kedua kali untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.